Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan kelas virtual Bahasa Jawa. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kedua, kelas 12 akan mempelajari tentang unggah-ungguh basa, di mana pada pertemuan ke-1 kemarin kita sudah membahas tentang bahasa Jawa secara umum. Oke, disimak ya. Nah, unggah-ungguh basa dari kata unggah-ungguh yang secara umum bisa diartikan sebagai sopan santun. Berarti kalau unggah-ungguh basa bisa dikaitkan dengan sopan santun dalam berbahasa. Jadi, secara umum ketika kita mau berbicara kepada orang lain, kita harus mengerti dulu siapa dan apa yang kita ajak bicara. Semisal contoh, kita berbicara dengan orang yang lebih tua dan orang yang masih kecil atau anak kecil. Hal itu akan sangat berbeda dalam pemakaian bahasanya. Karena di sini unggah-ungguh basa itu sangatlah penting kaitannya dengan bahasa Jawa, terutama dengan sopan santun. Unggah-ungguh basa itu ada 4 warna atau 4 macam. Yang pertama ada basa ngoko lugu, yang kedua basa ngoko alus, yang ketiga basa krama lugu, dan yang terakhir basa krama alus. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang basa ngoko lugu. Nah, di sini basa ngoko lugu itu juga disebut dengan basa ngoko wantah. Letaknya kalau disandingkan dengan ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu, krama alus, ngoko lugu ini terletak paling rendah karena bahasanya cenderung kasar. Dan tembung-tembungnya atau kata-kata di dalam basa ngoko lugu ini menggunakan bahasa ngoko kabeh atau ngoko semua. Jadi tidak kecampuran dengan kata-kata atau tembung-tembung krama maupun krama inggil. Titikane basa ngoko lugu. Titikan itu yang dimaksudkan adalah ciri-ciri dari basa ngoko lugu. 1. Tembungi atau kata-kata. Yang pertama, tembung-tembungi ngoko kabeh. Jadi, di dalam bahasa ngoko lugu, kata-katanya itu berupa basa ngoko semua. Yang kedua, ater-ater lan panambang ora dikramakake. Jadi tambahan kata, imbuhan kata itu berupa basa ngoko, bukan basa krama. Yang kedua, kegunaan basa ngoko lugu untuk apa saja? Yang pertama, untuk berbicara dengan bocah podo bocah. Jadi kalau berbicara antar bocah atau anak kecil dengan anak kecil yang sepantaran itu biasanya menggunakan basa ngoko lugu. Yang kedua, guneme bapak ibu utawa wong tuwa marang bocah atau anake. Jadi pembicaraan bapak ibu orang tua kepada anak kecil atau anaknya. Yang ketiga, guneme guru marang murid. Jadi, pembicaraan guru kepada murid. Dan yang terakhir, guneme wong tua marang wong enom atau pembicaraan orang tua kepada orang yang lebih muda dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tulodo basa ngoko lugu. Nah, ini merupakan contoh dari penggunaan basa ngoko lugu.
guneme bocah podo bocah sapantaran atau pembicaraan antara anak kecil dengan anak kecil yang usianya sama. Tulodo atau contoh. Ton iki lho garisanmu sing dak selang mau. Nah, itu kata-katanya menggunakan basa ngoko semua, termasuk ater-ater lan panambang. Itu juga termasuk ngoko. Seperti da itu kan termasuk dalam ater-ater lan panambang. Dak di situ tetap menggunakan basa ngoko. Yang kedua, guneme guru marang murid. Tulodo, cah rungokno yen ulangan ojo sok ngerti. Di situ juga menggunakan basa ngoko semua. Nah, itu tadi materi tentang basa ngoko lugu. Nah, selanjutnya yaitu basa ngoko alus. Basa ngoko alus yaitu berwujud atau menggunakan tembung-tembung ngoko. Jadi menggunakan bahasa ngoko namun dicampuri dengan tembung-tembung atau kata-kata yang berbahasa kromo inggil. Nah, yang dikromo inggilkan siapa? Yaitu orang yang diajak berbicara, atau orang kedua, atau orang yang dibicarakan, yaitu orang ketiga. Titikane atau ciri-ciri dari basa ngoko alus. Yang kesatu, tembunge atau kata-katanya. Tembunge ngoko nanging kecampur tembung kromo inggil. Jadi kata-kata dalam bahasa ngoko alus itu menggunakan basa ngoko tapi dicampur dengan kata-kata menggunakan basa kromo inggil. Kang dikramakake inggil yaiku kang ngandhakake perangan awak, sandangan sarta kriyone wong sing diajak guneman utawa wong sing digunem. Jadi yang dikramak inggilkan adalah bagian tubuh seseorang yang diajak bicara, pakaian, dan yang berkaitan dengan orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan. Ater-ater dan panambang ngoko ora dikramakake. Jadi ater tulodo basa ngoko alus. Yang pertama, pembicaraan orang tua kepada orang yang lebih muda dan memiliki jabatan yang lebih tinggi atau kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya, tindake nitibis opo ngasto kendaraan dhewe nak. Nah, di situ ada berupa kromo inggil seperti ngasto atau tindake, nite, itu menggunakan basa kromo inggil. Namun yang lain seperti ater-ater lan panambang itu tetap menggunakan basa ngoko alus. Nah, yang kedua, guneme atau pembicaraan yang oleh orang yang umurnya sama atau pekerjaannya juga sama, nanging sama-sama ngajeni. Nah, contohnya, wingi sida dahar ngendi? Ing restoran apa warung pojok. Nah, di situ ada kata dahar. Dahar adalah makan. Dahar di situ menggunakan basa
kromo inggil sebab berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh orang yang diajak bicara. Jadi harus dikromo inggilkan. Untuk yang lainnya tetap menggunakan nguku alus. Nah, itu tadi materi tentang basa nguku alus. Oke, selanjutnya materi basa krama lugu. Masih semangat kan? Disimak ya. Oke. Krama lugu wujud tembung-tembungnya yaitu berupa krama lugu. Tidak dicampuri dengan krama inggil ataupun ngoko. Nah, basa krama lugu ini memiliki watak untuk ngajeni kepada orang yang diajak bicara, nanging atau tetapi bahasa krama lugu ini tidak terlalu halus, masih lebih halus basa krama halus. Nah, di basa krama lugu ini tambahan atau ater-ater atau yang disebut dengan imbuhan kata itu harus dikromokan. Selanjutnya yaitu titikane basa krama lugu atau ciri-ciri dari basa krama lugu. 1. Tembung-tembungi atau kata-katanya. Tembung-tembungi krama ora kecampur krama inggil. Jadi kalau di sini basa krama lugu itu kata-katanya menggunakan basa krama dan tidak tercampur oleh basa krama inggil maupun basa ngoko. Ater-ater lan panambang dikromoake. Imbuhan kata itu harus menggunakan basa krama. Tembungku owa dadi kula. Jadi kalau ada kata ku itu berubah jadi kulo. Sedangkan kowe itu berubah jadi sampean. Nomor 2, kegunaannya untuk apa saja? Nah, kegunaannya yaitu untuk pembicaraan teman dengan teman yang belum kulino atau belum sering untuk berbicara. Yang kedua, gunume wong tua marang wong enom sing durung kulino. Jadi tidak seberapa akrab. Gunume wong marang tetepungan anyar atau pembicaraan orang yang baru bertemu atau baru berkenalan, baik itu di pasar, terminal, lan sapanunggalane. Selanjutnya yaitu tulodo basa krama lugu atau contoh dari penggunaan basa krama lugu. Gunume wong marang tepungan anyar atau pembicaraan orang yang baru bertemu, baik itu di pasar, terminal, dan sebagainya. Contohnya, Mas, monggo tumut cold kula enggal bidal kok. Nah, di situ kalimat awal sampai akhir menggunakan basa krama lugu. Di situ ater-ater lan panambang juga dikromoake dan di situ ada kulo. Tadi sudah disebutkan kalau ku harus berubah menjadi kulo. Tumut itu juga merupakan bentuk kedua atau bentuk krama lugu. Yang kedua atau selanjutnya, gunume konco podo konco sing durung kulino. Jadi pembicaraan teman antar teman yang belum seberapa akrab. Contohnya, Pak Andi, kula mangki badhe ningali bal-balan, sampean nopo tumut. Nah, di situ kata-katanya menggunakan bahasa
kromo, lugu, semua atau bentuk kedua. Sama halnya dengan kata kulo, itu berasal dari ku, dan yang tadi sudah dijelaskan kalau ada kowe itu berarti diubah menjadi sampean. Nah, di situ sudah benar bahwa kowe sudah menjadi sampean dan ku menjadi kulo. Dan kata-kata yang lainnya seperti mangke badhe ningali itu termasuk dalam kromo lugu, dan nopo tumut itu juga termasuk dalam kromo lugu karena bentuk kedua. Seperti nopo itu ngukunya kan opo, dan tumut itu ngukunya yaitu melok. Nah, bisa kalian pelajari juga di modul atau LKS. Oke, materi selanjutnya yaitu basa krama alus. Nah, basa krama alus ini yaitu merupakan bagian dari bahasa Jawa yang kegunaannya lebih halus dan sangat sopan. Wujud dari basa krama alus ini yaitu bosonya atau kata-katanya yaitu menggunakan basa krama dan kecampuran basa krama inggil. Yang di krama inggilkan yaitu perangan awak, sandangan, dan yang berkaitan dengan orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan. Sedangkan untuk dirinya sendiri atau pembicara itu tidak boleh menggunakan kromo inggil, namun menggunakan kromo lugu. Jadi yang di kromo alus atau kromo inggil kan yaitu yang berkaitan dengan orang yang diajak bicara ataupun orang yang dibicarakan. Selanjutnya, titikane basa krama alus atau ciri-cirinya dari basa krama alus. Yang pertama, tembunge atau kata-katanya. Tembung-tembunge krama dan kecampur krama inggil. Ater-ater dan panambang atau imbuhan kata itu dikromokan. Tembungku owa dadi kula. Jadi kalau ada kataku atau aku itu berubah jadi kula. Tembung kowe owa dadi panjenengan. Yang dikromo inggilkan yaitu perangan awak, sandangan, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan orang yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Nah, kegunaan dari basa krama alus yaitu yang pertama, pembicaraan antara orang tua atau anak marang wong tuwane. Yang kedua, pembicaraan abdi atau rewang atau pembantu kepada juragannya. Yang ketiga, pembicaraan orang yang memiliki kedudukan lebih rendah kepada orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dan yang terakhir, pembicaraan orang yang muda kepada orang yang tua atau lebih tua. Oke, selanjutnya tulodo basa krama alus atau contoh dari penggunaan basa krama alus. Sebagai contoh, pembicaraan anak kepada orang tuanya. Contohnya, Pak, panjenengan mangke punapa siyah tindak kalian Pak D. Nah, di situ ada kata panjenengan yang merupakan bentuk ketiga atau bentuk kromo inggil. Punapa itu merupakan bentuk ketiga atau kromo inggil. Tindak itu juga merupakan kromo inggil
kalian itu juga termasuk dalam krama inggil. Nah, sama halnya dengan contoh yang B, yaitu pembicaraan seorang abdi atau rewang kepada juragannya. Bu, kalau wau wonten tamu madosi panjenengan. Nah, di situ menggunakan basa krama inggil yang dicampur dengan basa krama lugu. Nah, perlu diingat yang di krama inggilkan adalah perangan awak, sandangan, dan yang lainnya yang berkaitan dengan orang yang diajak bicara atau yang dibicarakan. Sedangkan untuk dirinya sendiri atau untuk pembicara itu menggunakan basa krama lugu. Oke, sekian untuk materi unggah-ungguh basa. Semoga kalian bisa memahami materi pada pertemuan kali ini dan semoga ilmu yang kalian dapat yaitu ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan geladen atau soal yang sudah ada di slide terakhir, yaitu terdiri dari 5 soal yang harus kalian ubah menjadi bentuk unggah-ungguh basa yang sesuai dengan perintahnya. Saya akhiri pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi di kelas virtual Bahasa Jawa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.